Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Marta dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan kepada kelompok kami untuk dapat menjelaskan materi hasil diskusi kami, yaitu tentang momentum dan impuls. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama saya sendiri, yaitu Atahira Syuhada, dan selanjutnya itu ada Cahya Akila, dan selanjutnya ada Talita, selanjutnya ada Mona. Oke, jadi materi pertama yang akan kelompok kami sampaikan yaitu mengenai momentum atau momentum linier. Bisa kita lihat pada gambar di sini, ada sebuah bola dengan berat M yang bergerak dengan kecepatan v, yang mana ketika ada suatu benda yang bermassa yang bergerak dengan kecepatan v, itu akan memiliki suatu besaran yang disebut momentum. Jadi momentum di sini adalah hasil kali dari massa dengan kecepatan. Sebuah kecepatan di sini termasuk ke dalam besaran vektor, yang mana jika dikalikan dengan massa yang memiliki besaran skalar, maka akan menyebabkan momentum memiliki besaran vektor yang arahnya itu searah dengan arah kecepatan. Nah, jika kita tinjau dari koordinat 3 dimensi, maka rumus momentum ini dapat kita tuliskan sebagai berikut, yang mana momentum sama dengan momentum pada arah X ditambah momentum pada arah Y ditambah momentum pada arah Z, sama dengan mvx ditambah mvy ditambah mvz, yang mana untuk satuannya, massa ini adalah kilogram, momentum ini adalah kilogram meter per second, dan kecepatan adalah meter per second. Selanjutnya ada hubungan momentum dengan gaya. Nah, kita mengetahui hubungan momentum dengan gaya itu dengan mengingat rumus dari hukum Newton 2, yang mana rumusnya itu adalah sigma F ditambah massa dikali percepatan. Sama dengan massa, percepatan itu merupakan turunan dari kecepatan per satuan waktu. Nah, jika massa partikel ini konstan, maka massa ini dapat kita masukkan ke dalam rumus percepatan, sehingga didapatkan sigma F sama dengan turunan dari massa dikali kecepatan per dt. Nah, kita ingat bahwa M kali V ini merupakan rumus dari momentum, sehingga didapatkan sigma F sama dengan turunan dari momentum per satuan waktu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sebuah gaya yang bekerja pada suatu sistem ini dapat menyebabkan adanya perubahan pada momentum terhadap waktunya. Selanjutnya ada hubungan momentum dengan Selanjutnya ada kekekalan momentum linier. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sini ada dua buah bola, yang mana bola pertama memiliki massa M1 dengan gaya F12, sedangkan bola kedua memiliki massa M2 dengan gaya F21. Nah, apa sih maksud F12 dan F21 di sini? F12 ini berarti adalah gaya yang diperoleh pada benda 1 yang diakibatkan dari benda 2. Sedangkan F21 di sini adalah gaya yang diperoleh benda 2 akibat dari benda 1. Nah, gaya antara F1 dan F2 ini merupakan pasangan gaya aksi dan reaksi, yang mana pada suatu kekekalan momentum linier ini mencakup gaya internal dan juga gaya eksternal. Gaya internal adalah gaya yang berasal dari dalam sistem, sedangkan gaya eksternal adalah gaya yang berasal dari luar sistem. Jika sistem terisolasi, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem, sehingga dapat kita tuliskan sigma F eksternal sama dengan 0. Kita ingat bahwa rumus dari sigma F itu sama dengan turunan momentum terhadap waktunya, atau delta P per delta T sama dengan 0. Delta T di sini kita kalikan dengan 0 sehingga mendapatkan delta P sama dengan 0. Delta P ini sama dengan momentum akhir dikurang momentum awal sama dengan 0, sehingga kita dapatkan kekekalan momentum linier ini adalah momentum awal sama dengan momentum akhir. Selanjutnya ada kekekalan momentum linier. Nah, di sini merupakan contoh penerapan dari kekekalan momentum yang mana pada kondisi awal ada suatu benda yang memiliki massa sebesar m dengan kecepatannya v.
Lalu dia mengalami ledakan sehingga benda terpecah menjadi dua, sehingga menyebabkan benda satu memiliki M1 dengan V1F dan benda 2 memiliki massa M2 dengan kecepatannya V2F. Nah, kita ingat bahwa suatu momentum ini memiliki rumus momentum 1 sama dengan momentum 2, sehingga bisa kita simpulkan di sini momentum satunya itu pada kondisi awal yang mana memiliki massa M dikali V sama dengan momentum kedua yaitu M1 dikali V1F ditambah M2 dikali V2F. Nah, di sini merupakan contoh hukum kekekalan momentum pada suatu ledakan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang impuls dan pusat massa. Apa sih itu impuls? Nah, impuls ini adalah peristiwa ketika suatu gaya bekerja hanya dalam waktu sesaat. Nah, jika kita perhatikan pada contoh ilustrasi di samping, seorang anak yang melaju menggunakan sepeda dengan kecepatan awal anggaplah sebesar X, kemudian anak ini menabrak sebuah pohon dengan kecepatan akhir menjadi sebesar Y. Nah, jika kita perhatikan dari definisi impuls, maka anak ini telah mengalami impuls, yaitu pada anak ini dan pohon ini terjadi sebuah gaya yang terjadi hanya beberapa saat. Selain itu, jika kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, contoh penerapan dari impuls ini yaitu ketika kamu menendang sebuah bola dan ketika kamu menendang sebuah batu. Pada saat kamu menendang sebuah bola, karena bola yang teksturnya lebih lunak dan lebih elastis, nah waktu perkenaan kakimu dengan bola akan lebih lama. Sedangkan jika menendang batu, untuk waktu perkenaannya tuh lebih singkat, maka impulsnya tuh lebih kecil. Sehingga inilah kenapa alasan kalau kita para petinju misalnya menggunakan sarung tangan supaya waktu perkenaannya lebih lama sehingga rasa sakit yang dirasakan tidak sesakit ketika langsung tangan. Nah, kalau secara matematis kita bisa menggambarkan impuls itu dengan F dikali delta T. Yang mana F merupakan gaya dan delta T adalah berapa besar waktu ketika terjadi perkenaan tersebut. Nah, impuls ini bisa besaran satuan dari impuls yaitu Newton second. Nah, jika kita kaitkan dengan hubungannya dengan momentum, maka impuls ini yaitu delta momentum, yaitu bisa kita gambarkan secara matematis yaitu M dikali V2 dikurangi V1. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep pusat massa. Nah, jika kita perhatikan, terdapat hal-hal yang harus menjadi perhatian kita. Kenapa yang menjadi kesulitan itu ketika gerak bendanya begitu rumit, bentuk dan ukuran benda yang diperhitungkan. Yang ketiga itu objek yang terjadi banyak partikel. Teman-teman bisa memperhatikan itu gambar ilustrasi pada PPT ini. Nah, ini nih kita bisa menentukan pusat massanya, yaitu ketika di mana massa dari sistem itu terkonsentrasi atau ketika semua gaya eksternal dikenakan. Nah, selanjutnya teman-teman, jika kita perhatikan ada pusat massa dalam sistem diskrit dan juga pada sistem itu kontinu. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem diskrit. Nah, kita bisa memperhatikannya dengan cara ketika pusat massa pada sumbu X, yaitu kita bisa menggunakan rumus 1/M integral M1 MI dikali XI. Nah, sama dengan kalau berdasarkan ilustrasi pada gambar ini bisa dengan M1 dikali X1 ditambah M2 dikali X2 ditambah M3 dikali X3 per M1 ditambah M2 ditambah M3. Nah, selanjutnya jika pusat massa diperhatikan pada arah sumbu Y, maka bisa dengan rumus 1/M integral M1 MI dikali YI.
Nah, sama dengan M1 dikali Y1 ditambah M2 dikali Y2 ditambah M3 dikali Y3 per M1 ditambah M2 ditambah M3. Sementara pada sistem benda kontinu, yang pertama kita akan membahas pada benda yang berada pada satu dimensi, yang kedua dua dimensi, dan yang ketiga tiga dimensi. Nah, jika kita perhatikan yang pertama itu ada rapat massa per satuan panjang yang dilambangkan dengan lambda sama dengan M per X, atau rapat massa per satuan panjang pusat massanya sama dengan X pusat massa I. Nah, X pusat massa ini yaitu integral lambda dikali X dx per integral lambda dikali dx. Selanjutnya yaitu pada bidang dua dimensi, yaitu ada pada sumbu X dan sumbu Y bendanya ini. Bisa kita lambangkan dengan sigma sama dengan delta M dikali delta A persatuan luas. Nah, untuk rapat pusat massanya ini yaitu X PMI ditambah Y PMI. Yang mana jika kita perhatikan pada sumbu X yaitu integral dari sigma dikali X dikali dA per integral sigma dikali D dikali A. Kalau untuk pada sumbu Y sama dengan integral sigma dikali Y dikali dA per sigma integral dikali sigma dikali dA. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang rapat massa per satuan volume atau pusat volume pada sumbu tiga dimensi. Nah, kita perhatikan massa jenis atau densitas sama dengan M per V. Nah, rapat pusat massanya ini sama dengan X PMI ditambah Y PMD ditambah Z PMK. Nah, kalau kita perhatikan pada sumbu X yaitu integral massa jenis densitas dikali X dikali V per integral dikali densitas dikali V. Untuk pada sumbu Y yaitu integral massa jenis dikali Y dikali V per integral dikali densitas dikali V. Untuk sumbu Z, pusat massanya yaitu integral massa jenis dikali Z dikali V per integral dikali massa jenis dikali V. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tumbukan. Jadi tumbukan itu kebagi 3. Ada yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, sama tumbukan tidak lenting. Nah, sebelum kita masuk ke pembagian dari tumbukan itu sendiri, kita harus tahu dulu nih yang namanya koefisien restitusi atau koefisien tumbukan. Nah, koefisien restitusi ini itu biasanya memiliki simbolnya itu atau lambangnya itu E. Nah, dia ini tuh ada yang secara horizontal atau secara vertikal. Kalau misalkan yang secara horizontal, maka dia itu rumusnya E sama dengan negatif dari delta V aksen dibagi delta V, atau jadinya kalau kita buka rumusnya negatif dari V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi V2 dikurangi V1. Nah, untuk yang vertikalnya itu misalkan ada bola yang mantul gitu. Seperti gambar yang di sini, itu kayak dari ada H0, H1 sampai seterusnya. Sehingga kita bisa merumuskannya dengan E itu sama dengan akar dari H aksen dibagi H, yang mana H aksen tinggi akhirnya, kalau H itu adalah tinggi awalnya. Dan ada notes juga untuk menghitung kecepatan pantulnya itu dengan cara V sama dengan akar 2GH, yang mana G itu gravitasi bumi dan H itu adalah ketinggiannya. Nah, selanjutnya adalah tumbukan. Nah, kita masuk ke tumbukan. Tumbukan seperti yang kita tadi sudah bahas ada 3. Yang pertama adalah tumbukan tidak lenting. Kalau tumbukan tidak lenting, maka dia ini memiliki koefisien restitusi yang sama dengan 0. Artinya, dua benda menyatu setelah bertumbukan. Maka rumusnya itu MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA tambah MB dikali V aksen. Gitu, karena dia
nyatu kan. Lalu yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian. Maka kalau tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusinya itu di antara 0 sampai 1. Artinya, dia itu terpental sendiri-sendiri. Maksudnya, kalau misalnya nanti ada 2 bola gitu, misalkan dia ini kayak saling bertumbuk, nanti arah pentalnya itu tuh bisa searah, namun tidak menjadi satu, kayak gitu. Sehingga rumusnya itu MA dikali VA ditambah MB dikali VB menjadi atau sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Selanjutnya yang ketiga adalah tumbukan lenting sempurna. Dia ini memiliki koefisien restitusi yaitu 1. Yang artinya dia ini ketika terpental itu berlawanan arah dengan sebelumnya atau sebaliknya. Jadi waktu terpental dia kayak gini. Jadi kayak saling ke berlawanan arahnya gitu. Jadi rumusnya itu MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baiklah, selanjutnya itu hubungan momentum dan impuls. Yang pertama yaitu momentum. Momentum didefinisikan sebagai besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Besarnya momentum akan bergantung kepada massa dan kecepatan dari benda tersebut. Secara matematis, momentum dapat dituliskan sebagai P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum. Biasanya satuannya yaitu kilogram meter per sekon, sedangkan M yaitu massa benda, satuannya yaitu kilogram, dan V adalah kecepatan benda, satuannya yaitu meter per sekon. Sedangkan impuls adalah hasil kali antara gaya rata-rata dan selang waktu gaya tersebut bekerja. Secara matematis, impuls dapat dituliskan sebagai I sama dengan F dikali delta T. I adalah impuls, biasanya satuannya yaitu Newton per sekon, sedangkan F adalah gaya, satuannya yaitu Newton, dan delta T adalah selang waktu, satuannya yaitu sekon. Selanjutnya itu hubungan momentum dan impuls. Hubungan antara impuls dan momentum dijelaskan oleh teorema impuls momentum. Teorema impuls momentum menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Berikutnya yaitu contoh soal. Sebuah bola bermassa 1 kg dalam keadaan diam, dipukul menyentuh bola selama 0,02 sekon dengan gaya F sehingga bola bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. Hitunglah besar impuls atau perubahan momentum benda dan gaya F yang bekerja pada benda tersebut. Penjelasannya itu yang diketahui itu ada masanya yaitu 1 kg dan kecepatan awalnya yaitu 0 meter per sekon, kecepatan akhirnya yaitu 8 meter per sekon. Adapun selang waktunya yaitu 0,02 sekon. Yang ditanya yaitu perubahan momentum dan impuls. Yang pertama yaitu perubahan momentum yang terjadi dihitung dengan rumus delta P sama dengan P2 min P1. Adapun delta P yaitu sama dengan M dikali V2 dikurang M V1. Delta P yaitu 1 kg dikali 8 meter per sekon min 1 kg dikali 0 meter per sekon sama dengan 8 kg meter per sekon. Maka perubahan momentum yang terjadi adalah 8 kg meter per sekon. Kemudian kita akan menghitung besar gaya F yang bekerja pada benda, dihitung dengan rumus F sama dengan delta P dibagi delta T, yaitu F sama dengan dalam kurung MV2 min MV1 dibagi delta T sama dengan MV2 min MV1 dimana sama dengan F dikali 0,02 sekon sama dengan 8 kg meter per sekon. F sama dengan 8 dibagi 0,02 sekon sama dengan 400 Newton. Jadi besar gaya F yang bekerja pada benda adalah 400 Newton. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu mobil bermassa
700 kg melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Selang waktu 0,4 detik, mobil tersebut menabrak pagar hingga berhenti. Berapa gaya yang bekerja selama bertabrakan? Pembahasannya yaitu pertama yang diketahui yaitu ada massa mobil yaitu M sama dengan 700 kg, kecepatan awal atau V1 sama dengan 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon, kecepatan akhir atau V2 sama dengan 0. Perubahan waktu atau delta T sama dengan 0,4 sekon. Yang ditanya yaitu gaya rata-rata bekerja pada mobil selama tumbukan dihitung dengan rumus I sama dengan delta V F dikali delta T sama dengan P2 min P1. F dikali delta T sama dengan MV2 dikurang MV1. F sama dengan MV2 dikurang MV1 dibagi delta T. F sama dengan 700 dikali 0 dikurang 700 dikali 10 dibagi 0,4 yaitu F sama dengan min 7000 dibagi 0,4 kg meter per sekon kuadrat. F sama dengan min 17.500 Newton. Sehingga didapat gaya rata-rata yang bekerja selama bertabrakan sebesar min 17.500 Newton. Nilai negatif menunjukkan bahwa arah berlawanan dengan arah semula. Selanjutnya yaitu contoh soal yang ketiga. Bola bermassa 0,5 kg ditendang oleh seorang anak dari keadaan diam dengan gaya 10 Newton. Waktu selama persinggungan kaki dan bola adalah 0,02 sekon. Berapa kecepatan bola setelah ditendang? Ya, untuk pembahasannya yaitu pertama yang diketahui yaitu gaya yang dilakukan atau F sebesar 10 Newton, selang waktu yaitu delta T sama dengan 0,02 sekon dan massa bola yaitu M 0,5 kg. Kecepatan awal yaitu V1 sama dengan 0 karena bola itu awalnya diam. Yang ditanya yaitu V2. Kecepatan akhir bola dihitung dengan cara F dikali delta T sama dengan MV2 dikurang MV1. M sama dengan M dalam kurung V2 min V1. V2 min V1 sama dengan F dikali delta T dibagi M. V2 dikurang 0 sama dengan 10 dikali 0,02 dibagi 0,5 itu V2 sama dengan 0,2 dibagi 0,5 sama dengan 0,4 meter per sekon. Jadi kecepatan bola akhir setelah ditendang adalah 0,4 meter per sekon. Selanjutnya sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.